Selamat datang di minggu keempat kelas menggambar kecil oleh saya, Miss Marisa. Pertama-tama siapkan dulu kertas A4 atau A3 juga nggak apa-apa kalau kalian bisa menyelesaikan kalau kalian merasa bisa menyelesaikan satu A3 tidak apa-apa, tapi saya sarankan A4 saja agar lebih konsentrasi. Lalu apa saja ini perlu disiapkan, Miss? Kita perlu kertas A4, penggaris, tautan, pensil, penghapus, dan krayon. Krayonnya bisa jenis apa saja. Untuk kelas ini disarankan menggunakan krayon untuk dasarnya, karena kita di kelas ini biasanya menggunakan krayon. Tapi kalau kalian ingin mix dengan spidol atau pensil warna itu tidak apa-apa. Lalu kita akan menggambar hari ini apa? Perapian. Karena temanya adalah Natal, Miss akan menggambar perapian kali ini. Dan untuk video ini akan ada dua materi, yaitu perapian untuk minggu keempat dan pohon Natal untuk minggu kelima. Seperti biasa, ini hanyalah contoh. Kalian bisa melihat dan mempause atau apapun itu. Kalian bisa nanti mengubah, misalnya yang menggambarkan dasarnya, kalian boleh menambah-nambahkan sisanya. Warnanya pun terserah kalian. Kita mulai ya. Pertama-tama jangan lupa garis tepi, agar kalau diwarnai tidak keluar garis. Ini contoh yang buruk karena ada warnanya yang keluar, tapi tidak apa-apa. Usahakan serapih mungkin, tapi yang penting kalian happy dulu pas menggambar ya. Lalu kalau sudah ada garis tepinya, ada nama, tema untuk minggu keempat adalah Santa, minggu keempatnya, dan kelas menggambar kecil. Kalau tidak kelas menggambar kecil, kalau untuk kalian yang bersekolah di sekolah, boleh ditaruh di nama kelasnya kelas apa, kelas berapa. Lalu kita bisa mulai dengan pensil. Tapi untuk kalian, karena agar terlihat di kamera, kalian harus menggunakan pensil kan. Kalau untuk Miss bisa langsung menggunakan pensil kaca agar terlihat di kamera. Kalau tidak terlihat di kamera. Kita bisa mulai saja dengan garis tepi sudah selesai. Sekarang Miss akan membuat garis lurus. Seperti biasa kan, biasanya di tengah sini. Kita turunkan ke bawah. Kalau Miss biasanya ini berarti sepertiga dari bawah. Kira-kira segini lah ya. Dari tengah turunkan. Lalu kita akan buat garis. Tipis saja. Jadi nanti kalian bisa menebalkan. Kalian bisa habis di gambar tipis, biasanya kalian bisa mewarnai dulu baru tetap ditebalkan tepiannya. Lalu yang bawah sudah nih. Sekarang kita mau apa lagi ya, Miss? Garis dasar bawahnya sudah, kita akan membuat kotak perapiannya. Kotak bisa saja. Tapi ini kan dari kanan kiri sini ada jaraknya nih. Dari sini geser lagi. Gesernya tidak terlalu jauh. Perlu diingat tipis saja agar kalian bisa menghapus kalau kalian merasa kurang. Dan kenapa kalian memakai penghapus? Agar bisa dihapus kalau misalkan kalian merasa ada yang kurang atau mau menambahkan sesuatu. Lalu yang atas, kita bikin atasnya dari sini, titik sini ketemu. Ini karena sudah menggambar dasar itulah segini aja ya. Atasnya kasih lagi. Terus kita bikin garis. Nah, kalau kita bikin dalamnya juga, jangan lupa. Nah, dalamnya sudah. Ini sudah jadi dasar perapiannya. Kita sekarang akan membuat api dan kayunya. Seperti apa, Miss, caranya? Miss akan menjelaskan. Kita buat lingkaran tapi disusutkan. Kita buat sebelah sini, tarik garis. Kita buat tabung. Tekstur, tarik garis, tarik garis, tarik garis, seperti itu. Agar ada tekstur apinya. Satu sudah. Satu lagi. Kita bikin seperti ini. Anggaplah
kayak seperti kan menggambar guling tapi tidak ada kuncupan atau setuk gitu, nggak ada. Lalu kita akan bikin apinya seperti apa? Kita akan bikin segitiga dulu, tapi tidak ada kakinya, atasnya saja. Kita bikin masukkan ke dalam. Shoot, shoot. Nah, ini udah bentuk dasarnya. Lalu kita tambahkan keluar dikit. Kita tarik sini. Kita membuat bentuk segitiga. Lagi di luar. Nanti bagian sini bisa dihapus. Makanya misalkan menebalkan di daerah sini saja. Nah, api luarnya, lalu api dalamnya bisa dari sini. Ada dua cara. Ini atau kalau kalian sudah yakin, melengkung, stop, turun, naik lagi, turun lagi. Api sudah jadi. Lalu sekarang misalkan menggambarkan, ini sudah dasarnya sudah. Tapi kita akan menggambarkan esensialnya. Apa saja, Miss? Miss mau menggambarkan kaos kaki Natal. Nah, kita bikin bentuk kaos kaki ya. Seperti apa caranya? Garis di atas, lurus. Ini kita kasih seperti ini cantolannya. Ini kita bisa menaruh 2, 3 atau 1. Sini contohnya ada 3. Misalkan membuat contoh 2. Bisa taruh kanan kiri, bisa kanan aja, bisa kiri aja, serah kalian. Kita agak lengkungkan ke dalam. Stop, naik ke atas. Seperti kalian menggambar kaki, tapi digantung. Nah, untuk desainnya sendiri ada 1 jenis atau 2, 3. Ini yang polos, ini yang garisnya miring, ini yang bentuknya ada saljunya, ini baju Natalnya. Terus buat contoh seperti ini, kita hanya buat tengkuk-tengkuknya. Nah, kalau ini kan miring. Sekarang coba akan tarik garis lurus. Jadi ada variasinya, kalian boleh mau milih yang mana boleh. Ini sudah, sekarang kita mau di bawah. Karena ini enggak miring-miring, bawah juga miring-miring. Caranya ya, ini kan gambar lurus, kalian bisa digaris ini aja nih. Cuk 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 cuk. Nanti baru disesuaikan sesuai kalian mau seperti apa. Tapi Miss mau bawahnya ini setengah lingkaran. Jadi Miss harus kita bikin setengah lingkaran. Miss mau raknya agak ada luarannya, nah seperti ini. Di dalam sini polos. Terus Miss mau ada bunga-bunganya sini, seolah-olah ada bunga. Kita bikin saja setengah lingkaran yang lain tapi lebih kecil sampai ujung. Nah, yang bawah sudah, tengah sudah, tinggal yang atas. Hiasan yang atas itu terserah kalian. Untuk essential point dari Natal itu kan kado dan ini ya apa, cookies dan milk kan. Sekarang kita akan coba gambar kado dulu. Kado kita kotak saja. Nah, kotak ada, lonjong pun segi 4 pun ada yang naik ke atas. Kita sini bikin ada hiasan bunganya, kayak seolah-olah ini ya, kado yang atasnya ada hiasan bunganya. Kita sudah pernah gambar bunga, kita coba ulang di sini. Ini hanya contoh, kalian kalau mau menggambar yang juga tidak apa-apa. Nah nih, seperti ini. Lalu Santa tuh kalau ini kan disuka dikasih cookies, coklat dan susu. Kalau di sini contohnya susunya sudah di botol, ininya di sini. Jadi Santa bisa ambil celup gitu. Kalau di sini taruhnya, Miss taruh di teacup. Tapi kalian boleh meniru yang ini. Kalau meniru yang ini gambarnya tinggal kasih seperti ini, terus kasih ini saja. Nah, ini sudah jadi seperti ini, cuma dia lebih lebar aja. Kita ini susunya kita bikin cookies in the bag. Cookiesnya taruh di plastik, jadi Santanya makannya tidak ribet. Nah, ini sudah jadi. Nanti kalau sudah jadi nih, kalian masih menggunakan pensil ya. Karena kalian masih menggunakan pensil, habis itu kan baru diwarnai. Kalau sudah diwarnai, baru kalian boleh menebalkan dengan pensil kaca di sini. Ditebalkan yang perlu ditebalkan.
Ini contoh untuk minggu keempat. Boleh di pause dulu. Coba Miss lihat kameranya ya. Oke, masih aman. Oh, agak miring ya nak ya. Dah. Ini contoh untuk yang minggu keempat. Boleh di zoom, boleh di screenshot dulu bunda, anak-anak. Ini contohnya. Nanti bagian sini bisa dihapus, hapus. Untuk ininya bisa kalian 2 atau 3 biji juga serah kalian. Atau 1 saja juga tidak apa-apa. Apinya mau mati nggak mati juga nggak apa-apa, karena ini kan sebenarnya kan contohnya seperti ini. Anggap aja kalau misalkan apinya mati, ya Santa masuknya lewat pintu, ya kan? Who knows? Never knows. We never know about that things. Lalu kita ke minggu kelima ya. Oh iya, ini ada contoh juga untuk minggu yang ke empatnya juga. Nih, misalkan mau diganti ada ini, terus ini mau diganti kotak-kotak. Jadi bisa diperlebar. Kalau di tempat tipisin jadi seperti ini. Ini boleh di pause dulu. Pause. Screenshot. Pause. Screenshot. Pause. Screenshot. Sekarang Miss copot ya. Nah. Minggu keempat sudah. Sekarang kita akan masuk ke minggu kelima. Which mean next meeting minggu kelima ya, tanggal 9, tapi tidak di tanggal 9 Desember, mungkin Januari ya, Miss tidak tahu, nanti dikabarkan oleh sekolah. Oh, ini masih contoh, sorry. Ya, ini juga contoh ya untuk yang ini cuma yang kaos kaki hanya 1, seperti ini contohnya. Misalkan kadonya 3, ada 2, ada 1, serah kalian. Kita masuk ke minggu kelima. Di minggu kelima kita akan membuat pohon Natal. Miss akan membuat pohon Natal dari bentuk dasar sampai bentuk yang mungkin kalian ingin diperibet, desainnya di ininya apa, detail-detailnya boleh sekali. Ini contohnya untuk yang pohon dasar pohon Natal pada umumnya. Pohon Natal itu tidak harus warna hijau. Pohon Natal bisa warna pink, merah, silver, putih, up to you, terserah kalian. Seperti biasa, garis tepi dulu, kelas, nama, tema untuk minggu kelima adalah Natal, dan minggunya minggu kelima. Kita mulai ya. Sekarang misalkan menggambar dari dasar. Kalau ininya sudah, pinggirnya sudah, kita akan garis tengah lagi. Dari sini turun. Misalkan membuat garis lurus, garisnya akan sama agar kalian tidak terlalu ribet untuk menggambar terlalu banyak garis, kan nanti kalian pusing ya. Soalnya kalau kalian emang mau lebih ribet lagi, serah kalian. Lalu misalkan membuat ulang, gunakan pensil biasa, jangan gunakan pensil kaca. Miss menggunakan pensil kaca agar terlihat di kamera, tapi kalian harus menggunakan pensil biasa dulu, baru nanti diwarnai dengan crayon atau media lainnya. Kalau kalian punya media lainnya apa, serah kalian. Baru dipertebal dengan pensil kaca. Kalau dari gambar ini kalian ada yang kurang dan kalian mau menambahkan atau menghapus beberapa bagian, gunakan penghapus. Oke? Sip, mantap. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bikin segitiga. Kita ambil tengahnya di sini, turun ke bawah. Dan kita ambil di sini, kalian mau sampai sini juga nggak apa-apa. Tapi kalau cuma mau sampai dikasih jarak sini juga seperti ini, kasih jarak boleh. Jadi dikasih jarak juga boleh. Nah, berarti pohon Natalnya semakin besar. Miss akan memberikan jarak sedikit. Nah, ya, mantap. Nah, ini kita masih pohon Natalnya ya. Lalu kita akan membuat batang pohonnya. Seperti biasa, kalian menggambar dasarnya, lalu kalian boleh mengekspresikan sesuai apa yang kalian mau. Warna pohon Natal tidak harus warna hijau, boleh warna pink, putih, merah, ataupun silver.
dasarnya, mari kita lihat kamera. Oke, aman. Untuk pohon dasarnya dari ini ke sini bedakan. Ini segitiga pol. Ini bisa jadi pohon Natal juga kalau kalian mau. Kalau mau seperti ini, tunggu, bisa kasih dulu. Kalau misalkan pohon Natalnya mau segitiga tanpa sisik, jadinya akan seperti ini. Seperti biasa, bunda, anak-anak boleh di pause dulu, di screenshot dulu juga tidak apa-apa. Lalu kita akan buat spike-nya. Seperti apa, Miss? Kita tarik keluar, masuk lagi, keluar, masuk, keluar, masuk, tarik keluar, masuk. Nah, kanan kiri sama, tarik keluar, masuk, tarik keluar, masuk, tarik keluar, masuk, tarik keluar, masuk. Pokoknya udah jadi. Sama seperti gambar minggu keempat, dimana kita punya banyak elemen, kita sini akan mengurangi. Tapi elemen yang paling penting dari pohon Natal di bawahnya adalah kado. Kado Natal dari Santa untuk kita, untuk anak-anak, untuk orang dewasa, untuk hewan peliharaan, untuk siapa saja boleh. Lalu kita menggambar kado seperti apa, Miss? Kita bisa gambar berbagai macam bentuk. Kalau kita taruh pita di tengahnya atau di atasnya. Contohnya kotak. Kita bikin kotak kecil lagi. Ini masih menggunakan pensel biasa ya. Lalu kita bikin persegi panjang, tapi kita taruh kadonya agak di belakang kotak yang besar yang ini, yang kotak yang ini. Kita tarik ke sini, kita bikin agak lebih panjang, lebar. Seperti ya, sebenarnya berbagai bentuk, kalau kalian mau seperti apa juga boleh. Lalu ini kan contohnya, ini ada karpetnya ya, ada karpetnya, ada lantainya seperti ini. Kalian boleh membuat lantai seperti ini dengan karpet, atau tidak sama sekali seperti di gambar ini, atau bisa ini juga nggak ada sih. Intinya bisa seperti ini, bisa polos, bisa seperti hello, you're sliding. Is it so safe? Oke, so safe. Bisa lurus seperti ini, bisa kotak seperti ini bawahnya, bisa juga digariskan seperti ini, atau bisa dibalik bulatnya seperti ini. Itu terserah kalian. Kalian boleh mengeksplor sendiri, kalian sukanya seperti apa. Lalu misalkan kadonya udah ada yang kotak begini, Miss mau bikin yang agak jadi kadonya gas-gas seperti ini, nanti warnanya kan warnanya beda kanan kiri. Lalu kita akan buat kado bentuknya bulat. Kalian kadonya mau berapa aja terserah. Bulat. Lalu kita ada buat pita di tengahnya. Pita atas, bawah, samping. Sebelahnya juga masih ada kado. Kalau di sini misalkan contohkan kado itu udah terlalu banyak. Penempatan pitanya pun tidak harus di tengah, misalkan seperti ini nih. Jadi Miss taruh pitanya agak di samping kanan. Jadi seperti ini bentuknya. Kadonya udah, pohonnya udah, kita atasnya ya. Kalau mau seperti ini boleh. Kalau mau polos juga tinggal, nggak usah di atas tambahnya, atasnya nggak usah ditambahin apa-apa. Tapi kalau mau seperti ini, misalkan berikan contoh. Tengah, agak pinggir sedikit ke ujung. Kanan kiri dapat. Nah, ceritanya seperti ada pesta Natal di rumah kalian dan ada hiasan-hiasannya. Lalu kita tambahkan hiasan pohon Natal kali ya. Hiasan pohon Natalnya kalau di ini gambarnya bulat saja. Tapi kalau nggak mau bulat gimana, Miss? Boleh. Kita gambar ini dulu atasnya. Kita bisa taruh bintang di atas. Klasik ya. Miss juga dulu waktu masih kecil suka menghias pohon Natal dengan keluarga, ada bintangnya di atas. Lalu Miss akan buat garis dulu dari sini ke sini, sini ke sini, tengah. Sebenarnya hitungannya seperti ini. Tengah naik ke atas sedikit, berhenti di sebelah sini.
Kalau dari sini bisa dari sini ke sini. Kalian sini bisa milih mau polos seperti ini talinya atau mau dikasih garis 2. Kalau polos cuma seperti ini. Kalau di garis 2 seperti ini jadinya. Nah, seperti biasa, ini hanya contoh. Kalau kalian mau menyentuh yang polos bisa seperti ini, yang tidak polos ada seperti ini. Nih, jadi seperti ini. Lalu hiasan yang bulat seperti apa, Miss? Nah, ini terserah kalian udah di sini. Kalian mau kasih hiasan bulat? Kalau Miss nanti mau kasihnya, aku mau taruhnya susu kamis semuanya di mana aja. Makin banyak makin rame. Kalau kalian bisa mewarnai dengan bagus dan rapi, menurut kalian tuh bagus dan rapi, ya udah warnain aja, gambar aja, tambahin aja nggak apa-apa. Atau mungkin mau tambahin hati atau bentuk apa tuh boleh. Lalu Miss akan menambahkan bentuk diamond. Nih diamond. Miss mau seperti ini karena simple. Pohon sudah, hiasan pohon Natalnya juga sudah, hadiah-hadiahnya udah nih. Bawahnya serah kalian mau seperti ini, polos atau nanti dimiring-miringkan, ada bawahnya terserah kalian mau ada apa. Sekarang ini kan belakangnya polos. Kalau ini belakangnya ada jendela. Jadi kalau misalkan nih belakangnya ada backgroundnya, misalkan kalian mau taruh background lagi snow juga boleh. Jadi kita kasih itu boleh. Ini contoh kalau belakangnya jendela. Ini kalau polos. Ini kalau contohnya belakangnya itu misalkan foto keluarga, taruh aja sini kotak-kotak atau persegi panjang sesuka kalian. Tidak harus simetris, bisa juga asimetris. Simetris itu kanan kiri atas bawah sama. Kalau asimetris itu bisa seperti ini. Nah, ini contohnya maunya foto keluarganya banyak, tapi Miss belum tahu mau gambar apa tengahnya. Seperti biasa, backgroundnya serah kalian. Miss hanya buat contoh saja. Selama kalian menggambarnya senang, itu sudah cukup untuk Miss. Oh iya, selamat Natal dan Tahun Baru ya. Ngucapin aja dulu. Ini boleh di pause. Coba di kamera aman tidak? Baik, aman. Ini boleh di pause. Contoh untuk yang diwarnai seperti ini. Contoh yang belum diwarnai seperti ini. Kalau mau di pause, di screenshot dan di print juga boleh langsung diwarnai. Seperti biasa ya, kan masih menggunakan pensil biasa dulu. Kalau sudah pensil biasa, baru boleh ada yang kurang atau gimana, ada yang berantakan, hapus. Sudah merasa yakin, diwarnai dengan krayon. Kalau sudah warnai sudah full dengan krayon, tebalkan dengan pensil kaca. Triknya seperti itu. Contoh untuk minggu kelima yang sudah diwarnai, contoh untuk pohon yang ada spike-nya, contoh untuk pohon yang lurus, ini boleh di pause, boleh di screenshot, di print, kalian warnai sendiri, atau kalian mau dikreasikan juga boleh. Baik, terima kasih sudah hadir.